Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dila Puspitasari. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai fenomena akulturasi yang terjadi pada kebudayaan sedekah bumi Tegas Desa yang ada di Desa Doplang, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Pengertian akulturasi menurut Kunjaraningrat tahun 2005, halaman 155. Akulturasi merupakan istilah dalam antropologi yang memiliki beberapa makna, acculturation dan culture contact. Hal tersebut menyangkut konsep mengenai proses sosial yang timbul bila sekelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada unsur-unsur dari budaya asing yang lambat laun diterima dan diolah dalam kebudayaan itu sendiri tanpa menghilangkan kepribadian kebudayaan itu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, akulturasi adalah percampuran dua kebudayaan atau lebih yang saling bertemu dan saling mempengaruhi. Menurut Merriam-Webster Dictionary, akulturasi adalah penggabungan budaya sebagai hasil dari kontak berkepanjangan. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa akulturasi kebudayaan merupakan perpaduan dari dua kebudayaan atau lebih sebagai akibat dari interaksi yang terjadi antara sekelompok masyarakat yang memiliki hubungan tertentu dengan masyarakat lain sehingga terjadi perubahan pola kebudayaan tetapi tidak menyebabkan hilangnya unsur kebudayaan asli. Nah, apa sih sedekah bumi Tegas Desa itu? Sedekah bumi merupakan kebudayaan masyarakat Jawa yang telah dilakukan secara turun-temurun dan menggambarkan kesuburan alam serta digunakan untuk merefleksikan kemakmuran masyarakat desa. Sedangkan Tegas Desa sendiri adalah sebutan atau istilah lain untuk menyebut sedekah bumi yang dilakukan di Desa Doplang, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Tujuan dari kebudayaan sedekah bumi Tegas Desa. Yang pertama adalah merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas semua karunia-Nya yang diberikan kepada warga, terutama di dalam sektor tanian. Yang kedua adalah sebagai permohonan masyarakat agar diberikan keselamatan, kesehatan, kesuburan tanah, rezeki yang melimpah, serta dijauhkan dari bala atau mara bahaya. Yang ketiga adalah digunakan untuk menyedekahi bumi atau niat bersedekah untuk kesejahteraan bumi. Selanjutnya adalah rangkaian kegiatan dalam kebudayaan Tegas Desa. Yang pertama adalah kegiatan masak-masak lalu membagikannya kepada tetangga ataupun kerabat dan saudara. Yang kedua adalah kenduri atau makan-makan bersama. Biasanya dalam tradisi Tegas Desa, kami akan mengundang teman-teman ataupun saudara untuk datang ke rumah untuk makan-makan. Yang ketiga adalah tradisi campur baur. Campur baur sendiri berarti bercampur menjadi satu. Dalam pelaksanaan tradisi campur baur, perangkat desa akan mengetuk kentongan. Lalu warga akan berkumpul untuk berdoa bersama, makan-makan, dan saling bertukar makanan. Yang keempat adalah hiburan pentas seni seperti barongan, tari-tarian, pagelaran wayang, ataupun orjon tunggal di malam puncak tradisi perayaan Tegas Desa. Nah, setelah kita mengetahui apa itu sedekah bumi Tegas Desa, bagaimana sih fenomena akulturasi itu terjadi dalam Tegas Desa? Untuk memudahkan dalam memahami akulturasi dalam tradisi Tegas Desa, di sini saya akan mengelompokkan akulturasi yang terjadi pada kebudayaan Tegas Desa menjadi 4 subbab, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah akulturasi ditinjau dari dasar pelaksanaan. Yang kedua adalah akulturasi yang ditinjau dari tujuan. 3. Akulturasi ditinjau dari pelaksanaan. Dan yang keempat adalah akulturasi ditinjau dari kelengkapan. Baik, mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, ditinjau dari pelaksanaan. Pelaksanaan tradisi Tegas Desa mengikuti kebiasaan orang-orang terdahulu. Masyarakat Desa Doplang percaya bahwa jika tradisi tersebut tidak dilakukan, akan membawa bencana gagal panen dan juga hama tanaman. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa masyarakat Desa Doplang masih percaya terhadap hal-hal gaib sebagai penolak bala. Hal tersebut identik dengan kepercayaan agama Hindu.
Tradisi Tegas Deso juga merupakan perkembangan dari budaya Maulid Nabi, sehingga dapat disimpulkan bahwa dasar pelaksanaan tradisi Tegas Deso mengalami akulturasi dari agama Islam. Yang kedua, ditinjau dari tujuan. Pada awalnya, tradisi Tegas Deso bertujuan untuk menghormati, namun kemudian berkembang jadi meminta perlindungan dan agar dilimpahkan panennya. Setiap satu keluarga dalam pelaksanaan tradisi Tegas Deso akan membuang takir yang berisi bunga yang dipercaya sebagai bekal untuk Dewi Kesuburan Tanah atau Mbok Sri. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa tujuan tradisi Tegas Deso mengalami akulturasi dari agama Hindu. Seiring dengan berjalannya waktu, tujuan tradisi Tegas Deso mengalami akulturasi dari agama Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari masyarakat Doplang yang mengartikan bahwa Tegas Deso merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya, terutama di sektor pertanian. Yang ketiga, ditinjau dari pelaksanaan. Akulturasi dari agama Islam dan juga agama Hindu dalam pelaksanaan tradisi Tegas Deso dapat dilihat dari rangkaian kegiatan sebagai berikut. Yang pertama adalah kirap sesaji sebagai bekal untuk Mbok Sri agar keinginan masyarakat desa Doplang dapat cepat tercapai. Dan juga tradisi campur baur yang identik dengan kepercayaan agama Hindu. Yang kedua, pentas seni pada malam puncak tradisi sebagai hiburan dan juga sebagai penolak bala. Yang ketiga, seiring dengan perkembangan zaman, pelaksanaan tradisi Tegas Deso semakin modern. Terbukti pada pelaksanaan tradisi Tegas Deso sekarang, makanan yang dibuat tidak hanya Bugis dan Nagasari saja, namun sekarang bermacam-macam. Ada tambahan agar-agar, mutiara, donat, kue-kue, dan lain sebagainya. Serta Tegas Deso sekarang dibarengi dengan penyesuaian dengan agama Islam. Yang keempat, ditinjau dari kelengkapan tradisi. Kelengkapan dalam tradisi Tegas Deso meliputi takir yang berisi bunga, takir yang berisi makanan, dan uang binat untuk sedekah. Takir yang dibawa bertujuan agar keinginan masyarakat desa Doplang dapat segera tercapai. Dari hal tersebut dapat dilihat bahwa kelengkapan tradisi Tegas Deso mengalami akulturasi dari agama Hindu, sedangkan sedekah yang berupa uang binat merupakan akulturasi dari agama Islam. Unsur-unsur yang berakulturasi dalam tradisi Tegas Deso. Yang pertama adalah macam-macam sesaji, jajanan khas Tegas Deso, dan hasil panen yang digunakan untuk kirap merupakan akulturasi dari agama Hindu. Sikap saling peduli, berbagi, dan bersedekah merupakan akulturasi dari agama Islam. Yang kedua adalah serangkaian acara dari tradisi Tegas Deso merupakan perpaduan dari agama Hindu dan juga kebudayaan masyarakat Jawa. Yang ketiga, doa-doa dalam pelaksanaan tradisi Tegas yang berupa doa dengan bahasa Arab dan juga bahasa Jawa adalah akulturasi dari agama Islam. Kesimpulannya adalah, dalam tradisi Tegas Deso terjadi akulturasi kebudayaan dari agama Hindu dan juga agama Islam. Akulturasi dari agama Hindu dapat dilihat dari penggunaan sesaji berupa takir yang dimaksudkan sebagai bekal agar keinginan kita cepat tercapai. Kepercayaan itu identik dengan ajaran agama Hindu yang percaya akan adanya hal dan kekuatan gaib. Sedangkan akulturasi dari agama Islam dapat dilihat dari kegiatan pembacaan doa-doa sebagai rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkah kelimpahan dalam panen. Tradisi Tegas Deso juga mengandung banyak makna baik dalam nilai agama, nilai sosial, dan juga nilai budaya. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai akulturasi dalam kebudayaan Sedekah Bumi atau Tegas Deso yang ada di Desa Doplang, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah, wal ridho wal inayah, wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.